Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tajuk ya, karma bagi mereka yang menyerangku, yang diam-diam menyerangku dari belakang ya. Ini bisa berlaku untuk siapa aja ya, teman, rekan kerja, saudara, atau mantan kan. Kalian pasti pernah dikhianati atau pernah diserang oleh orang ya yang diam-diam ingin menghancurkan kalian dari belakang kan. Nah, mari kita bahas di sini apa saja karma buat mereka yang menyerang kalian secara diam-diam. Oke? Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke? Namanya PA card ya, readingan ini bisa ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu ya, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu ya tidak melihat ya gender ya, unisex, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian ya. Kita langsung mulai. Siapakah ya, karma, apa karma bagi orang yang diam-diam menyerangku dari belakang? Sorry ya, kartu agak reseh ya, entah kenapa energinya ya hari ini ya, sepertinya udah ingin memberitahukan sesuatu ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk ya baca baik-baik aturan dan prosedurnya supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman, dan informasi tambahan bagi kalian ya yang sekiranya ingin melakukan amal donasi biarpun seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Di sini dari kiri ke kanan 1, 2, 3, pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau bingung pauskan dulu videonya. Kalau bingung lagi ya udah pilih aja ketiga-tiganya ya. Nanti barusan kalian cocokkan mana yang resonate bagi diri kalian. Oke, saya langsung mulai dari kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat ya di sini ada kartu wildflower ya, atau bunga liar ya. Ini ibaratnya kayak rumput teki ya guys ya. Kalau rumput teki itu kan ya kita tahu lah ya, itu hanya semak belukar aja kan guys kan. Oke, semak belukar atau kayak sejenis benalu gitu kan guys kan. Oke, wildflower ya, bunga liar. Di sini saya sudah bisa mengatakan ya situasi dan kondisinya ya. Ini tipe-tipe kayak seorang pecundang ya, saya lihat ya. Pecundang kayak tipe-tipe kayak seorang yang nggak ada gunanya saya lihat, dan hidup dia itu juga nggak ada kualitasnya guys. Oke, kayak nggak ada perkembangannya, nggak bisa naik level, nggak bisa makin sukses gitu kan. Ini yang terlihat oleh saya ya, wildflower ya. Ibaratnya kan sekali bobrok seumur hidup menjadi bobrok. Kayaknya hidup mereka ini tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini yang terlihat oleh saya ya. Dan kita lihat penjelasan kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana? Heavenly God and Universe, please
Explain to us for viewers to be answers card number 1. Apa karma bagi orang yang diam-diam menyerangku dari belakang, ya? Apa karma bagi orang yang diam-diam menyerangku dari belakang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Wildflower, bunga yang liar, ya. The Star. Oke. Nanti saya sebutkan ya guys ya. Orang ini ibaratnya lebih cenderung ke kayak sampah masyarakat ya. Tidak ada angan-angan, tidak ada harapan, tidak ada impian. Kalaupun ada angan-angan mereka, impian mereka itu ibaratnya kayak langsung pupus gitu kan guys kan. Nah, Nine of Wands ya, selalu dilanda ketakutan, capek, perasaan cemas kan. Karena mereka kerjanya suka mengganggu orang, suka menyerang orang diam-diam dari belakang. Makanya hidup mereka ini tidak tenang. Nah, kan? Four of Cups ya, apatis ya, ini ya. Oke, ini udah tampak sangat jelas ini tipe-tipe orang yang apatis ya. Tidak bisa mendapatkan simpati dari orang lain kayaknya. Siapapun orang yang diam-diam menyerang kalian dari belakang ya. Nama baik dan citra orang yang satu ini udah rusak ya di tengah masyarakat ya. Hidup mereka itu bingung ya. Sementara ya kebutuhan mereka itu begitu banyak kan, tapi mereka tidak mampu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Nah, kayak gitu. Four of Wands ya. Oke. Ini ada masalah di dalam ya. Mereka akan mendapatkan masalah di dalam rumah tangga ataupun keluarga mereka. Ini ada kartu perkawinan ya. Pernikahan mereka ya, atau siapapun mereka, siapapun yang berdealing ya, atau menjalin hubungan dengan mereka ya, orang yang menyerang kalian diam-diam dari belakang kan, hubungan mereka itu kan pasti tidak akan langgeng ya. Oke. Ini yang terlihat oleh saya ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Wildflowers? Thank you. Lost and found ya. Kehilangan dan menemukan. Mungkin orang ini pernah menyerang kalian diam-diam, membuat kalian gagal mendapatkan sesuatu ya, tapi ada berkahnya. Nah, kayak gitu kan. Di saat kalian kehilangan atau mengalami kegagalan akibat perbuatan dari orang yang satu ini ya, maka di situ pula ada hal lain, ada berkah lain yang bisa kalian dapatkan. What was once lost is about to be found ya. Apapun yang orang ini buat kalian kehilangan kan, ya percaya sajalah ya, Tuhan akan menggantikannya dengan jauh lebih bagus untuk diri kalian. Oke, thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realize were lost ya. Oke. Malahan sebaliknya, kalian yang mesti berterima kasih banyak kepada Tuhan ya. Kalau kalian tidak kehilangan ya, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang jauh lebih spesial. Oke? Kayak gitulah ya. Contoh-contohnya ya. Saya lihat ya, sorry to say ya, siapapun orang ini, karena ada kartu Four of Wands ya. Nampak kan guys? Karena ada kartu Four of Wands, ada kemungkinan orang yang suka diam-diam menyerang kalian dari belakang justru datangnya dari pihak keluarga kalian sendiri, saya lihat. Oke? Entah itu adik kek, sepupu kek kan, oke? Atau saudara yang mungkin tidak begitu dekat kan, saudara yang agak jauh kan, tapi masih ada ikatan keluarga dengan diri kalian, guys. Oke? Kenapa ya? Dia suka menyerang kalian diam-diam dari belakang ya, saya lihat ya. Ini ada perasaan kayak tidak terima, saya lihat. The Star, Nine of Wands, dan Four of Cups ya. Perasaan kayak tidak terima kan. Kalian mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bagus ya daripada diri dia. Ngerti kan guys kan? Dia kehilangan sesuatu, dia maunya kalian juga ikut kehilangan juga. Kalian tidak boleh mendapatkan kayak gitu guys. Berarti dengki amat loh ya ini orang ya. Saya lihat ya, dengki banget ya. Kalau dia kehilangan uang, contoh ya,
dia tidak sukses di dalam suatu pekerjaan, dia melihat kalian melakukan pekerjaan apapun ya, dia tidak suka kalau melihat kalian ini sukses. Loh, saya ini kan gagal, seharusnya dia juga gagal juga dong, kayak saya gitu kan. Mana boleh dia menikung saya dulu, mesti saya yang mesti ya mendahului diri dia, karena selama ini kan saya yang selalu berada di atas dia kan. Oke, saya yang selalu kayak gimana ya bilangnya ya, mendahului dia kan, hidup saya lebih maju kan. Tapi ya sekarang dia mau kehidupannya udah lebih maju daripada saya kan, saya nggak bisa terima kan, saya tertinggal di belakang, saya nggak bisa terima kayak gitu kan, saya mesti menghentikan dia. Nah kayak gitulah motif dia ya, alasan dia untuk menyerang kalian ya guys ya, karena dia nggak terima saya lihat kalian mendahului mereka ya. Dia merasa seperti orang yang kena tikung kan. Mungkin ya saya merasakan orang-orang kayak gini ya, apapun yang ada di dalam kehidupan dia ya, selalu ingin orang yang gila hormat ya, orang yang gila ingin diberi apresiasi kan, orang yang gila untuk disanjung oleh orang kan. Kalau kalian mendahului diri dia ya, nanti perhatian orang-orang itu kan malah tertuju kepada diri kalian, malah mencuekin diri dia. Nah kayak gitu kan. Oke, ini yang terlihat oleh saya ya. Selama ini kan dia sanggup mendapatkan apapun yang dia inginkan ya, dan kalian ini orang yang mungkin untuk mendapatkan sesuatu itu kan, kalian ini mungkin mesti berjuang mati-matian. Tapi hari ini mungkin nasib kalian ini berbeda, kalian diberi keberuntungan kan. Maka orang ini diam-diam menyerang kalian dari belakang kan. Kalian lebih beruntung daripada diri dia guys. Oke. Bahkan saya lihat ya, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan selama ini ya, kalian perjuangkan dengan darah dan keringat kalian. Sedangkan orang ini enak-enak berpangku tangan terhadap nasib baik aja kan guys kan. Saat kalian udah mendapatkan kan hasil dari darah dan keringat kalian, dia tidak terima kayak gitu kan. Dia menganggap ya kok kalian jauh lebih beruntung daripada diri dia. Loh, orang kalian ini kan ibaratnya kayak berjuang kan, berproses kan, melewati pahit getir, melewati rasa sakit kan. Dia nggak kepikiran sampai ke sana. Oke. Dia hanya tahu ya, pokoknya ya, apa yang dia dapatkan mesti jauh lebih spesial aja lah ya daripada diri kalian ya. Meskipun kalian mau berjuang mati-matian kan, tapi kalau kalian mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dari dia nggak terima saya lihat. Oke, padahal itu hasil usaha kalian sendiri loh ya. Makanya saya lihat di sini kan, karma yang akan menimpa orang macam gini kan, yang menyerang kalian diam-diam dari belakang kan, supaya membuat kalian itu gagal ya, membuat kalian itu jatuh kan. Hidupnya ini tidak tenang saya lihat. Batin dia itu selalu merasa insecure ya, nine of wands ya, selalu dilanda rasa ketakutan. Tipe-tipe orang kayak gini ya, ini adalah tipe-tipe orang yang tidak punya kawan. Oke, orang yang tidak punya sahabat dimanapun dirinya berada ya, saya lihat ya. Karena orang-orang ya, ibaratnya juga enggan lah ya, bahkan tidak mau merasa muak ya untuk bersahabat dengan orang kayak gini kan. Nanti silap-silap kan, kalau mereka itu kan lebih sukses dikit aja kan, malah dijatuhkan oleh diri dia. Kayak gitu guys. Orang-orang enggan ya, nggak mau ya berteman dengan orang kayak gini. Hidupnya ini selalu sendirian aja. Nah, selalu apatis kan, duduk sendirian aja kan, kayak melamun. Hidupnya ini kan selalu kayak ya dilanda banyak masalah ya, saya lihat ya. Selalu dilanda banyak masalah, dari masalah cinta hingga masalah keuangan kan. Oke, dan ada kartu The Star di sini ya, angan-angan dan impian dia ya. Ibaratnya hoki dia ini ditutup lah ya oleh alam semesta ya. Apapun yang menjadi angan-angan kan, cita-cita dia kan, pasti akan sulit dia gapai. Ngerti ya? Sulit dia gapai cita-citanya tersebut, sampai mesti kayak babak belur untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena apa? Sifat iri dan dengkinya ini guys. Oke. Supaya ya orang lain jangan sampai mendahului diri dia kan. Dan kalau misalnya orang ini sudah menikah ya, tidak tertutup kemungkinan ya
Orang ini selalu dilanda masalah keluarga. Ini yang terlihat oleh saya. Oke? Masalah keluarga atau masalah rumah tangga. Tiba-tiba cekcok kayak dengan pasangannya, kayak cekcok dengan istri ataupun suaminya kayak kan. Four of Wands ya. Rumah tangganya selalu dilanda masalah terus ya. Dan masalah yang terjadi ada kemungkinan ya, mungkin dia itu dikhianati oleh pasangan dia atau bertemu dengan pasangan yang kompetitif juga kan, yang iri dan sirik juga kan, melihat diri dia kan. Ada Seven of Cups ya. Kalau dia berdealing dengan orang ya, orang itu pasti selalu mengkhianati dia dengan cara selingkuh. Nah kayak gitu ya, karma yang akan dia dapatkan ya di sini ya. Oke. Makanya wildflower ya, bunga liar ya, atau kayak rumput teki gitu kan, hidupnya ini nggak berguna, nggak berharga. Saya lihat kayak sampah lah ya, Kak. Kalau saya boleh ngomong secara jujur kan, kayak sampah hidup dia. Oke? Kayak rumput teki yang tumbuh di pinggir sungai, tumbuh di pinggir kali gitu kan. Nggak ada kualitasnya orang kayak gini kan. Makanya saran dan pesan untuk diri kalian, lost and found lah ya. Kalian disuruh ya, kalau misalnya orang ini pernah berbuat sesuatu kepada diri kalian ya, membuat kalian gagal meraih sesuatu kan, atau membuat kalian jatuh kan, maka ya cobalah untuk ikhlaskan ya. Oke, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah ada rencana takdir dari Tuhan. Kenapa kita mesti kehilangan sesuatu tersebut, guys? Karena apa? Di sini lost and found. Saat kita kehilangan, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih baru. Dan bahkan sesuatu yang lebih baru itu jauh lebih baik. Nah, ngerti? Oke? Jauh lebih baik dari apa yang kita dapatkan sebelumnya ya. Jadi ya, malahan dari diri kalian ya, saat kalian diserang secara diam-diam oleh orang yang satu ini kan, kalian mesti banyak berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, guys. Oke? Mengucap syukur kepada Tuhan, untung ya kalian ini kehilangan, dibuat gagal oleh orang yang satu ini. Kalau tidak, maka Tuhan tidak akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baru, jauh lebih indah untuk diri kalian, karena kalian masih ada memegang sesuatu yang lama kan, guys kan. Tuhan tidak akan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, terkecuali sesuatu yang kita pegang ini tiba-tiba hilang dari pangkuan tangan kita kan, guys kan. Tiba-tiba hilang, barusan Tuhan gantikan supaya tangan kita ini tidak kosong. Nah kayak gitu, dan Tuhan gantikan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Makanya lost and found ya, percayalah ya, di balik kehilangan dan kegagalan kalian akibat niat jahat dari orang yang satu ini ya, maka di sana kalian akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan pengganti yang jauh lebih bagus untuk diri kalian, guys. Sudah bisa dipahami ya? Oke. Ini yang mesti kalian sadari lah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Pon ini adalah empang ya guys ya. Empang ya, atau kubangan lumpur gitu ya guys ya. Nah, dari sini kan ibaratnya kayak ya kalian udah bisa tangkap sendiri lah ya. Pon, saya lihat ya, kolam ya. Dan kolamnya ini adalah kolam lumpur, saya lihat ya. Banyak ditumbuhi oleh tanaman air yang liar gitu kan. Biasanya tanaman air yang liar itu kan tumbuhnya di kolam lumpur kan guys kan. Berarti bisa dikatakan ya, ini tipe-tipe orang yang kotor loh ya. Dan hidupnya ini juga kotor. Tipe-tipe orang yang haram, hidupnya ini juga haram. Nah, ngerti kan guys kan? Oke. Kalau misalnya dia itu tipe-tipe orang yang laknat ya, maka hidupnya juga laknat juga kayak gitu. Oke. Hidupnya ini kan tidak akan pernah bisa jadi bersih ya guys ya. Oke. Ibaratnya seperti dikatakan ya, hidup dari orang yang satu ini ya selalu buram terus ya, kayak lumpur gitu kan, buram kan, kotor, buram kan.
penuh dengan parasit kan. Hidup orang ini tidak akan pernah tenang, ya. Selalu kotor, penuh dengan intrik, penuh dengan manipulasi, penuh dengan kecurangan. Akan menjadi dunia bagi diri dia. Oke. Dan kita melihat saran pesan dari kartu tarot ini lebih mengarah ke arah mana? Heavenly God and Universe, please give us, explain to us for viewers who can choose card number 2. Apa karma bagi orang yang diam-diam menyerangku dari belakang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu pon, kolam, lumpur, ya. Oke. Sepertinya orang ini sudah dituntut lah ya, untuk berubah ya, untuk membersihkan dirinya ya. Saya lihat suatu saat orang ini akan mengalami sebuah kebangkitan spiritual yang amat sangat dahsyat ya, saya lihat ya. Oke. Two of Cups. Ini sudah seperti kayak, ya, no freelance lah ya, no freelance gitu kan. Kalau dia mencari bantuan, oke, dia bisa mendapatkan bantuan tersebut, tapi ada imbalannya orang-orang ya pada perhitungan kepada diri dia, alias ya, ya, hidupnya ini penuh dengan perhitungan kan, dan orang-orang kan, terutama dalam masalah materi dan keuangan ya, sampai setitik aja ya, uang tersebut sampai 2.000 perak saja kan akan diperhitungkan oleh orang-orang kepada diri dia. Oke, Page of Swords ya. Orang-orang akan menjauh dari diri dia lagi ya. Oke. Dan di sini ada kartu The Magician ya. Nah, dia selalu terlibat dalam aksi penipuan atau ditipu oleh orang. Hidupnya ini bagaikan pengemis ya, Six of Pentacles ya. Bagaikan pengemis yang meminta-minta ya. Dia tidak bisa bangkit berdiri sendiri kan, karena apa? Hidupnya ini udah kotor. Orang yang hidupnya kotor, nasibnya juga kotor. Nah, kayak gitu guys. Oke. Contohnya kayak seorang pengemis lah. Nah, mohon-mohon kepada orang kan, memohon minta belas kasihan dari orang-orang kepada diri dia ya. Zodiak yang terkoneksi di sini adanya zodiak Cancer, ada zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, ada zodiak Libra, Aquarius, Gemini, ada zodiak Gemini dan Virgo, dan ada zodiak Taurus ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu pon, kolam. Thank you. Come together ya. Datanglah bersama ya. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work ya. Working as a team, help get the job done ya. Apapun yang menjadi pekerjaan kalian, kalaupun orang ini berusaha untuk menyerang kalian secara diam-diam dari belakang kan, berusaha untuk menggagalkan diri kalian, kalian disuruh jangan berhenti ya guys ya. Jangan berhenti sampai di tengah jalan ya, tetaplah berjalan ya. Dan serahkanlah dia itu kepada Tuhan dengan cara mendoakan ya, orang yang satu ini, tapi doanya itu yang baik-baik ya. Jangan doa yang buruk kan, supaya kesadarannya itu dibuka gitu kan guys kan. Kalian disuruh bersekutulah dengan Tuhan. Kalau orang ini bersekutu dengan setan, maka kalian mesti bersekutu dengan Tuhan. Orang ini bekerja sama dengan setan, maka kalian mesti bekerja sama dengan Tuhan. Nah kayak gitu. Karena ada tendensi orang ini the magician loh. Ini kayak seseorang yang kayak ular berbisa ya, saya lihat ya. Orangnya ini mungkin seumuran dengan diri kalian. Sepertinya saya lihat ya, antara kalian berdua ya pernah menjalin hubungan ya, saya lihat ya. Oke, menjalin hubungan satu sama lain kan. Mungkin ini mantan pacar kalian atau kayak gimana kan. Oke, tapi
saya lihat ini ada tendensi black magic loh ya di sini ya, karena ada kartu the magician kan. Orang ini menghalalkan segala macam cara untuk menjatuhkan dan menyerang kalian. Kenapa ya? Dari awal mula saat dia menawarkan cinta kepada diri kalian, Page of Pentacles yang dia incar itu adalah koin emas. Mungkin beberapa orang dari diri kalian, hidup kalian ini mungkin agak mapan ya guys ya. Yang dia incar ini adalah uang kalian guys. Oke? Berarti memang kotor. Orang yang satu ini kan, niatnya itu kotor. Karena saya lihat orang ini sampai detik ini, dia masih sering kepoin kalian. Dia masih sering stalking kalian. Bagaimana kehidupan kalian? Apakah kalian ini udah sukses atau belum? Takutnya begitu kalian menunjukkan kalian ini udah sukses ya, langsung dia datang dengan ular berbisanya ini, langsung pergi ke dukun ya, buat black magic kan, supaya kalian tunduk kepada diri dia. Dia minta uang berapapun banyaknya, dia minta uang kepada kalian, kalian akan kasih kepada diri dia. Nah kayak gitu guys. Oke, ini orang yang pernah menjalani hubungan ya dengan kalian ya, yang terlihat oleh saya ya, orang yang pernah berdealing dengan diri kalian, terkecuali di kartu kelompok yang pertama itu mungkin datangnya dari saudara ya. Oke. Tapi orang ini jahat loh, saya lihat ya. Magician, dia bisa pakai cara dukun ya, atau black magic ya. Karena di mata dia, ibaratnya Tuhan itu nggak ada lagi guys. Di mana Tuhan itu, dia sendiri juga kayak orang yang ateis kan guys kan, nggak percaya akan yang namanya Tuhan. Nah kayak gitu. Oke. Jadi bahkan dengan cara setan pun, magician ya, dengan cara tipu daya kan, tipu dayanya itu melibatkan dukun black magic lagi kan, akan dia lakukan hanya untuk bisa meminta uang dari diri kalian guys. Oke. Karena memang udah dia pantau kehidupan kalian itu kayak gimana. Setiap postingan kalian di sosial media itu kan, saat kalian makan di mana, jalan-jalan di mana kan, udah dia pantau terus. Makanya dia datang untuk merayu diri kalian guys. Makanya pon ya, kolam lumpur ya, hidup orang ini kacau, nggak akan pernah tenang. Saya lihat ya, hidup orang ini penuh dengan toksik. Oke. Sebentar ya guys ya. Dan saya lihat juga kan dari kartu Two of Cups ya, kalau sekarang kita berbicara soal karma ya, yang akan menimpa orang yang menyerang kalian diam-diam ya, dari belakang ya. Mungkin ini mantan kalian lah ya, yang sampai detik ini masih memantau ya, ingin memanipulasi kalian lagi kan, ingin cari untung, cari cuan lagi dari kalian kan. Hidupnya ini penuh perhitungan oleh orang lain saya lihat. Dan tidak ada seorang pun yang ingin membantu diri dia. Hidupnya ini serba berkekurangan dalam masalah keuangan. Lihat ya, ada seorang pengemis yang meminta-minta kan, meminta-minta duit kepada seorang juragan gitu kan guys kan. Nah kayak gitulah hidupnya ini ya, dianya ini pengemis ya, hidupnya ini kayak minta-minta sama orang, nggak bisa bangkit berdiri sendiri ya, nggak bisa berjuang sendiri kan. Kenapa ya? Karena di dalam pikiran dia ini udah kotor, kayak lumpur hitam-hitam kan. Segala sesuatu itu mau cari yang instan, segala sesuatu itu kan mau cari yang enak-enaknya aja kan. Makanya takutnya seumur hidupnya ya kayak gini terus kan, nggak bakalan bisa berhasil, nggak bakalan bisa sukses kayak gitu guys. Karena kerja dia ya selalu bertumpu pada orang aja kan, minta dibiayain oleh orang, minta dihidupin oleh orang. Makanya kan kadang-kadang saya selalu ya suka menghimbau kepada orang kan, meskipun kalian itu cewek ya, jangan selalu bertumpu kepada pria saja, jangan selalu bersandar kepada pria saja supaya pria itu mau menghidupi kalian aja. Kayak gitu, hati-hati, itu bahaya banget. Nanti hidup kalian ini jadi kotor kayak gini guys. Kalian jadi tidak bisa berbuat apa-apa selain minta-minta aja kan. Oke. Tapi sekarang yang kita bahas ini adalah orang yang menyerang kalian diam-diam dari belakang ya. Karena orang ini memang motifnya ini hanya ingin duit kalian, saya lihat, ingin memanfaatkan duit kalian. Dan sebelum dia menyerang kalian, dia memang sudah mempelajari kalian dengan seksama ya guys ya. Oke.
Sifat tingkah laku kalian udah dia ketahui baik-baik, dan dia main dukun lagi saya lihat. Dan saya lihat memang di sini dua kartu ya, karma ya, yang berlaku pada orang yang satu ini kan. Page of Pentacles ya, orang ini kan selalu dicari keuntungan oleh orang lain. Oke, selalu diperdaya, ditipu muslihat oleh orang lain. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin tulus mencintai diri dia. Ini yang terlihat oleh saya. Tak ada seorang pun yang bisa tulus ya menyayangi diri dia. Ini tipe-tipe orang yang tidak bisa disayang, guys. Oke, orang-orang melihat dia aja kan muak kan, jaga-jaga jarak kan, supaya jangan sampai ketipu oleh diri dia. Mungkin orang-orang juga udah tahu ya sifat dia itu kayak gimana kan, guys kan. Dan sampai jangka panjangnya ya, Six of Pentacles kan, hidupnya ini hanya bertumpu pada kebaikan hati seseorang, pada rasa iba orang ya, ibaratnya kayak pengemis lah ya hidupnya itu kan, guys kan, yang minta-minta terus kan. Oke. Dan saat dia udah minta kepada orang, dari orang juga kan, ya oke, saya bisa kasih kamu duit berapa banyak hingga berapa banyak, tapi ya apakah kamu bisa melakukan sesuatu untuk diri saya? Alias semua orang pada perhitungan pada diri dia, dan tidak bisa ya membantu dia dengan cara gratisan. Kenapa? Karena sifat dia aja udah manipulatif kayak gitu. Jadi buat apa di dalam pikiran orang ya baik-baik sama orang kayak gitu. Oke? Saat seorang pasangan ya, tidak peduli itu laki-laki ataupun perempuan, kalau cari pasangan aja kan hanya untuk bertumpu ya pada kemapanan finansial si pasangannya tersebut, hanya berharap untuk bisa dibiayai kayak kehidupan kita ya, maka ujung-ujungnya kayak gitu yang kita dapatkan kan. Oke, saya bisa kasih kamu duit, dibuat perhitungan sama orang-orang juga kayak gitulah ya. Makanya alangkah baiknya kita ya untuk hidup mandiri lah ya. Oke. Dan saran pesan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya, disarankan lah ya, come together ya, kerjasama ya. Karena orang ini ada kemungkinan dia bekerja sama dengan setan, saya lihat ya, yakni cari dukun, cari black magic ya, untuk membuat seseorang atau untuk membuat kalian suka pada diri dia, supaya dia minta apapun yang berupa materi, kalian kasih terus. Maka dia bersekutu, bekerja sama ya dengan setan ya. Maka kalian disuruh bekerja samalah dengan Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Ingat ya, oke, tidak ada orang yang bisa kalian harapkan di muka bumi ini kecuali kepada Tuhan, Sang Pencipta aja ya, yang bisa kita harapkan. Dan saat kalian bertumpu meletakkan harapan kalian kepada Tuhan, banyak berdoa ya, mendekatkan diri kalian kepada Tuhan, maka apapun itu bisa terjadi. Banyak sekali tangan-tangan ya yang dikirimkan oleh Tuhan ya untuk datang membantu diri kalian. Kalian tidak perlu takut. Kalian ini dijatuhkan oleh diri dia, dimanfaatkan kayak secara uang, kalian dimorotin oleh diri dia, kayak kalian nggak perlu takut. Pasti ada saja rencana dia yang gagal. Kenapa ya? Karena Tuhan mengirimkan tangan-tangan dari malaikatnya tersebut datang untuk merangkul kalian, melindungi kalian, memproteksi diri kalian, menjauhkan kalian dari orang yang satu ini, guys. Oke? Jadi cobalah untuk bekerja sama dengan roh penjaga kalian, bekerja samalah dengan Tuhan, bekerja samalah dengan malaikat pelindung kalian, guys. Oke? Jangan sama kayak orang yang satu ini. Orang yang satu ini punya niat yang tidak baik. Kalian mesti memiliki niat yang baik, niat yang luhur juga ya, supaya kalian bisa disayang oleh Tuhan. Nah kayak gitu, supaya Tuhan juga tidak akan keberatan untuk membantu diri kalian saat kalian berada di dalam masalah akibat diserang oleh orang yang satu ini, guys. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga.
Gertrude Stein. Perspektif ya. Perspektif itu adalah cara pandang ya. Oke. Saya merasakan di sini ya, karma yang akan terjadi pada orang yang satu ini ya, berupa kayak di blacklist ya. Oke. Di blacklist atau nama baiknya ini rusak, saya lihat ya. Oke. Nama baiknya ini rusak kan. Hidupnya ini kan, apapun yang dia perbuat tidak bisa dihargai oleh orang-orang, tidak mendapatkan apresiasi karena pria ini memegang sekuntum bunga mawar yang layu ya. Oke, yang sudah layu dan sepucuk surat cinta gitu kan. Hidupnya akan selalu mendapat penolakan dari orang-orang. Terutama kalau dia jatuh cinta kepada orang, orang itu tidak bakalan bisa suka, tidak bisa jatuh cinta kepada diri dia. Pasti bakalan ditolak ya oleh lawan jenis orangnya ini kan. Dan hidupnya ini suram ya, saya lihat ya, karena banyak sekali sawang kan, sarang laba-laba, bahkan ada laba-laba kan. Hidupnya ini tidak terurus, saya lihat ya. Dan bahkan cerminnya ini sampai berhantu ya, keluar tangan kan. Oke, alias auranya ini berubah jadi gelap, selalu dilanda kesialan terus. Oke. Dan kita lihat ya, penjelasan dari kartu tarot ini lebih mengarah atau lebih mengacu ke arah mana ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Apa karma bagi orang yang telah diam-diam menyerangku dari belakang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari Gertrude Stein. Perspektif, cara pandang ya. Oke, hidupnya ini ketinggalan zaman amat ya, saya lihat ya. Nah, Four of Cups ya, hidupnya ini selalu dicuekin oleh orang-orang. Pasti lihat ya, cawan-cawan yang kosong ini kan, kehilangan jodoh ya dia ya. Oke, setiap kali dia jatuh cinta kepada orang ya, pasti ujung-ujungnya itu ditolak oleh orang tersebut. Hidupnya ini terhina banget loh, saya lihat ya. Karena Four of Cups ini kan terhina kan, banyak dihina oleh orang, dijengkal oleh orang kan, terutama dalam masalah percintaan ya. Oke, ibaratnya jodohnya ini tertutup kan. Nah, Four of Pentacles lagi kan. Oke, serba tertutup ya semuanya ya, 444 ya. Oke, nggak ada progresnya sama sekali, penuh dengan hambatan. Apa yang mau dia capai, apa yang mau dia raih ya, selalu ya kayak mendapat gerbang ya, atau mendapat kayak ya Eight of Wands kan, ibaratnya mendapat banyak tantangan. Hidupnya ini dipenuhi oleh lika-liku, banyak pagar-pagar yang menghalangi diri dia untuk mendapatkan sesuatu, baik itu pacar ataupun dalam bentuk uang ya. Dan Ten of Pentacles lagi ya, saya lihat ya. Oke, hidupnya hanya bisa bertumpu pada keluarga ya, minta-minta pada keluarga, tidak bisa jadi orang yang mandiri ya, saya lihat ya. Selalu kayak ya menjulurkan tangan lah ya, minta-minta duit kepada orang tua gitu aja kan. Kayak gitu aja hidup dia, saya lihat. Kalau tidak, Ten of Pentacles ya, hidupnya ini kan dalam masalah percintaan dia ya, selalu saja kepergok kalau pasangan dia itu selingkuh. Nah, kayak gitu. Oke? Padahal pasangan dia itu kan benar-benar dia cintai loh. Dan saya lihat di sini ya, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Cancer, ada zodiak Gemini, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Sagittarius, dan ada zodiak Virgo ya. Oke. Seperti ini ya, nyambung banget ya. Cintanya ini luruh ya. Bunga-bunga cinta ini kan pada layu semuanya kan. Karena setiap orang yang datang ke dalam hidup dia itu hanya akan mempermainkan dia aja kan. Oke. Bisa jadi takutnya dia itu single atau jomblo seumur hidup, saya lihat. Karena segala macam yang ada di dalam kehidupan dia itu semuanya tertutup ya. Jodoh sampai masalah uang pun kayaknya tertutup ya dianya itu kan. Oke. Konfirmasi, klarifikasi, sorry ya, mohon beri advice, message, dan suggestion for us who and choose card number 3. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Gertrude Stein.
perspektif. Thank you. Divination ya, atau ramalan ya di sini ya. Embrace your power of divination ya. Oke. Which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clarity ya. Beberapa orang dari diri kalian ya, mungkin secara spiritual kalian ini udah terbuka ya guys ya. Beberapa orang dari diri kalian mungkin ya, kalian ini memiliki sixth sense ya, atau indera keenam ya. Oke, jadi gunakanlah indera keenam kalian, atau bila perlu bagi kalian yang kayak gimana ya, pintar membaca kartu tarot gitu kan, atau meragukan segala sesuatu di dalam kehidupan kalian. Kalian disuruh deteksi ya, orang yang satu ini melalui kartu tarot. Ini bisa terdeteksi guys. Oke. Ini datangnya bisa dari beberapa orang ya, yang berusaha ingin menjatuhkan diri kalian. Satu ya, datangnya mungkin dari pasangan kalian sendiri atau mantan pacar kalian. Satu ya. Oke. Yang kedua, ada kemungkinan datangnya ini dari keluarga kalian juga. Saat kalian pacaran ya, keluarga kalian ini kan pasti ada yang suka ngompor-ngomporin kalian supaya putus ya, supaya ribut kalian dengan pacar kalian tersebut kan. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya ini datangnya dari anggota keluarga ya, saudara, sepupu, atau ya pokoknya ada hubungan keluarga, meskipun itu keluarga yang jauh ya guys ya. Kenapa kayak gitu? Karena orang ini pernah mengalami kegagalan cinta sebelumnya, saya lihat ya. Dia pernah mengalami kegagalan cinta, makanya dia iri, dia dengki. Melihat orang yang pacaran itu dia dengki. Saat melihat ya, kalian ini ketemu dengan soulmate kalian, the lovers ya, dia malah ingin memisahkan kalian dengan si orang tersebut. Karena apa? Karena dia itu pisah dengan doi dia yang sangat dia cintai, dan sampai saat ini dia masih belum bisa move on. Jadi saat melihat kalian bahagia gandengan ya, fotoan dengan pacar kalian, dia pasti akan berusaha untuk merusak hubungan kalian dengan pacar kalian tersebut ya. Kalau misalnya ini datangnya dari pihak keluarga ya guys ya. Tapi sama aja ya, kalau misalnya ini datangnya dari mantan juga kan. Ini hati-hati loh, kalau ada mantan kalian, hati-hati, mantan kalian ini orang yang berbahaya guys. Karena dia masih belum merelakan kalian ini mendapatkan jodoh baru. Sedangkan posisi kalian ya, saya lihat beberapa orang mungkin sudah bertemu dengan orang yang benar-benar klop ya dengan kalian ya guys ya. Orang yang benar-benar sudah ngeklik kan, alias kalian udah move on, udah pergi dari dia kan. Kalian di mana ya, di masa lalu kan, mungkin kalian bucin ya. Kalau misalnya ini mantan pacar kalian ya, kalian mungkin bucin kepada dia kan, nyembah-nyembah dia, ada apa-apa kalian yang selalu perjuangin dia kan, datang mohon-mohon kepada dia kan, dia bangga kayak gitu kan. Tapi sekarang kalian udah meninggalkan diri dia, dia masih menyimpan foto kalian ini. Oke? Dan di mata dan hati dia ya, dia tidak sudi melihat kalian bahagia dengan orang lain. Kalau dia tidak mendapatkan kalian, maka kalian juga tidak boleh bersama dengan orang lain juga. Saat melihat kalian bersama dengan orang lain, langsung dikomporin, dirusak, hubungan kalian diserang secara diam-diam dari belakang. Oh, jahat banget ya. Mainnya Four of Pentacles secara sembunyi-sembunyi lagi, nggak berani terang-terangan kayak seorang pengecut gitu ya guys ya. Oke? Karena apa ya? Dia tidak sudi melihat kalian ini bahagia bersama dengan orang lain. Begitu pula ya, kalau misalnya ini adalah keluarga ya guys ya, entah ini mantan suami kayak atau mantan istri kan. Kalau misalnya hari ini kalian udah cerai kan, dia enggan melihat kalian bersama dengan pasangan baru. Setiap kali melihat kalian jalan-jalan dengan teman kan, wah keponya itu, jiwa keponya itu kan, jiwa usilnya itu kan, langsung kambuh kan, langsung ingin kan merusak hubungan kalian dengan cara kompor-komporin kalian kan. Tidak tertutup kemungkinan of Wands ya, diam-diam dia bertemu dengan pacar baru kalian. Dan saat bertemu dengan pacar baru kalian, barusan dikomporin. Kamu tahu nggak, itu pacarnya dulu ya, orang yang jahat, orangnya matre, dia udah sering tidur loh dengan saya ya.
itu kan cewek murahan. Nah, contoh-contohnya kayak gitu. Itu kan cowok murahan, nggak ada modal lagi, nggak ada ini, nggak ada itu, malu-maluin aja. Daripada kamu bersama dengan dia, ya, lebih baik kamu mencari orang lain aja. Nah, contoh-contohnya kayak gitulah ya guys ya. Ini yang terlihat oleh saya, bisa jadi datangnya dari mantan ya. Atau orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kalian. Kenapa ya? Memang di sini dia nggak ikhlas ya. Melihat kalian ini bahagia bersama dengan orang lain. Dia nggak ikhlas melihat kalian ini udah move on. Makanya seringkali saya tekankan kepada orang-orang, ikhlaslah, jangan menaruh dendam. Kenapa? Saat kita menaruh dendam ya, maka inilah yang akan kita dapatkan dari orang-orang. Kita mengharapkan seseorang itu hancur, maka ya energi kita ini kan ketularan sama orang itu, ketularan kepada orang lain, sehingga memancing orang lain ingin ikutan menjatuhkan diri kita. Nah kayak gitu, orang-orang jadi pada mencontoh diri kita ini kan guys kan. Oke. Nah sekarang karma yang akan menimpa orang yang menyerang kalian secara diam-diam dari belakang ya, hidupnya ini terhina ya. Selalu saja kalau dia hanya bisa mencintai orang ya, tapi dia tidak bisa dicintai oleh orang. Ibaratnya dua kartu ini digabungkan kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cintanya itu selalu ditolak oleh orang-orang. Kasihan banget ya. Oke, kasihan banget kan. Ketemu dengan si A, dia ditolak oleh si A. Ketemu si B, dia selalu ditolak oleh si B lagi kan. Nah, hidupnya ini penuh dengan penghinaan ya, yang dilakukan oleh lawan jenis kepada diri dia. Guys, penuh dengan penghinaan ya. Oke. Selalu dikucilkan, selalu disepelekan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang kan. Saya lihat kan. Udah itu secara keuangan dia ya. Ada kartu Four of Pentacles lagi ya. Ibaratnya gali lubang, tutup lubang lah. Setiap kali dia mendapatkan uang, berapa banyak uang yang dia dapatkan, 2 juta yang dia dapatkan, 2 juta juga yang dia habiskan. Nggak ada yang bisa dia simpan. Udah itu ya, setiap kali dia ingin meraih segala sesuatu di dalam kehidupan dia, pasti selalu banyak sekali pagar-pagar penghalang ya guys ya. Banyak sekali pagar-pagar penghalang kan. Hidupnya ini dipersulit oleh Tuhan. Baik untuk mendapatkan jodoh ya, atau untuk meraih kesuksesan ya. Kesuksesan dia itu kan penuh dengan batu-batu kerikil, penuh dengan halangan dan rintangan saya lihat. Untuk mendapatkan jodoh juga sama ya. Oke, penuh dengan rintangan. Rintangannya itu karena apa? Ya, kalau dia tidak dihina oleh si targetnya tersebut kan, oleh orang yang dia cintai ya, maka orang yang dia cintai itu pasti berujung dengan perselingkuhan. Oke? Dia berakhir dengan kayak rasa sakit hati ya, terhina ya, karena selalu kepergok kalau pasangannya itu selingkuh dengan orang lain. Kalau tidak, hubungannya dengan si doi, pasangan barunya itu tidak mendapatkan resmi, tidak mendapatkan restu dari orang tua. Oke? Orang ini sangat berbahaya loh. Kalau udah ada kartu divination di sini ya, kalian disuruh lah ya, lacak ya, gerak-gerik orang yang satu ini ya guys ya. Kalian tidak boleh main kendor sama orang ini guys. Silap kalian kendor dikit aja ya, hati-hati ya, orang ini akan menyerang kalian, menghancurkan hidup kalian. Setiap kalian melihat kalian mendapatkan duit seberapa banyak, orang ini pasti akan mencari cara ya untuk ya membuat kalian kehilangan uang tersebut. Dan beberapa orang dari diri kalian mungkin saja sudah bertemu dengan tambatan hati yang baru, sudah move on dari diri dia. Tapi ya, dia itu dengki, dia tidak ikhlas, dia tidak akan merelakan kalian bahagia dengan orang lain. Kalau hidupnya ini menderita, maunya kalian ini mesti ikutan menderita juga. Dendam banget loh orang yang satu ini. Makanya, karena dia itu udah terlalu berbahaya ya, alangkah baiknya kalau misalnya dikala kalian udah resonate dengan kartu yang ketiga ini, cobalah untuk melakukan personal reading ya, untuk cek ya orang yang satu ini ya guys ya. Kalian tidak boleh kendor, kalian mesti melacak ya sampai di mana pergerakan dia kan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya kan kepada diri kalian ya, sebelum kalian ini tiba-tiba salah melangkah, tahu-taunya masuk ke dalam jebakan Batman yang orang ini perbuat guys. Bahaya kali orang yang satu ini, bahaya banget ya. Oke? Dan untuk diri kalian ya, cobalah
banyak bermeditasi, banyak berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan bantuan dari Tuhan itu juga sangat penting ya. Kalau kalian misalnya tidak mau melakukan ya, ibaratnya kayak personal reading ya. Ya, personal reading itu ya saya tidak himbau dilakukan kepada saya, tapi kepada tarot reader yang lain juga itu boleh ya guys ya. Supaya kalian tahu apa yang sedang dia rencanakan guys. Supaya kalian tahu juga ya apa yang mesti kalian lakukan untuk menghadapi orang yang satu ini. Karena silap-silap begitu dihantam ya, ya rusak nanti hidup kalian kan, repot kaliannya itu kan. Biarpun kalian bisa menanggulangi orang yang satu ini kan guys kan, tapi setidaknya kalian udah repot guys. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.